Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan cinta kasih, kita sudah diberikan kedamaian dalam hati kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita beribadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk itu, kakak menyambut adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 223. Tuhan, Kau memanggil aku. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Tuhan berikanlah kekuatan kepada kakak layan kami. Biarlah kakak layan kami dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan seturut kehendak-Mu Bapa, dan kami dapat duduk dengan manis, dapat mendengarkan apa kata berita firman-Mu ya Bapa. Dan berita firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah itu kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengarkan berita firman-Mu. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tadi sudah disiapkan kan Alkitabnya? Coba kita buka pembacaan Alkitab kita pada Minggu pagi ini yang terambil dari Ulangan 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera.
seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Masih ingat kan ceritanya? Nah, ketika perjalanan ke tanah perjanjian itu banyak cobaan-cobaan yang datang. Nah, salah satunya itu menyeberangi sungai Yordan. Tetapi bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan. Selain itu, bangsa Israel juga bisa mengalahkan tentara Firaun. Terus menyeberangi Laut Teberau dengan Musa yang mendampingi. Nah, bangsa Israel masih hidup dan masih terus mengembara. Dan juga masih harus menghadapi bangsa-bangsa yang lebih kuat. Nah, pada pembacaan kitab dari Ulangan pasal 9 ini, bangsa Israel akan menghadapi orang enak katanya. Nah, orang enak ini terkenal dengan bangsa orang-orang yang kuat, yang canggih. Nah, belum ada yang pernah mengalahkan orang-orang enak ini, kata banyak orang. Nah, tetapi bangsa Israel tidak takut karena mereka tahu bahwa Tuhan beserta bangsa Israel. Kuasa Tuhanlah yang bekerja atas bangsa Israel untuk melewati rintangan-rintangan yang ada, termasuk untuk mengalahkan orang enak ini. Ketika menang, bangsa Israel juga nggak boleh melupakan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang membela mereka untuk mendapatkan tanah perjanjian walau dengan perjuangan yang tinggi. Nah, coba adik-adik, kalau di sekolah itu ada kan ya yang namanya ranking? Nah, itu juga merupakan persaingan kalau di sekolah. Ketika melakukan persaingan itu, kita belajar. Nah, ketika sudah belajar, kita juga harus minta pertolongan dari Tuhan. Karena lewat kuasa Tuhan juga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saat ujian. Kita ditolong dan disertai oleh Tuhan supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat ujian. Lalu mendapatkan nilai yang tinggi, terus ranking deh di kelas. Nah, terus adik-adik juga naik kelas kan? Nah, walaupun banyak rintangan yang dilalui, misalnya adik-adik masih ada yang belum paham soal matematika. Nah, itu harus dicoba terus adik-adik. Harus dilakuin terus. Berlatih terus berulang-ulang sampai bisa paham. Walaupun kadang saat mengerjakan soal matematika ini ada rasa bosan. Nah, tapi adik-adik harus berjuang. Terus pantang menyerah juga supaya bisa berhasil dan paham mengerjakan soal matematika ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa berjuang dan pantang menyerah dalam menghadapi semua rintangan. Itu pesannya untuk pembacaan Alkitab kita minggu ini ya adik-adik. Amin. Nah, untuk kegiatan kita minggu ini, adik-adik bisa menuliskan 2 hal yang dapat adik-adik lakukan untuk menunjukkan sikap berjuang dan pantang menyerah. Barang siapa
Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu, membawa doa dan ucapan syukur kepada kami. Saat ini kami bersatu hati ingin bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kakak-kakak layan yang telah mempersiapkan video IMPA bagi kami beribadah, sehingga kami dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu walau hanya di rumah dan melalui video. Tuhan senantiasa memberkati kami agar dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersemangat dan berjuang dalam belajar, serta selalu mengandalkan Tuhan demi tercapainya cita-cita kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin negara kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, hingga yang terendah di lingkungan tempat tinggal kami. Berikanlah mereka hikmat agar mereka dapat memimpin dan mengambil setiap kebijaksanaan berlandaskan takut akan Tuhan. Engkau juga senantiasa mau memulihkan negara kami dari wabah pandemi COVID-19, agar kami semua dapat kembali beraktivitas normal seperti biasa tanpa rasa khawatir dan takut. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Gratia. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Pendeta, serta pada presbiter. Berikut juga ke-6 pelekat agar mereka dapat melayani Engkau dan jemaat-Mu dengan penuh hikmat dan sukacita, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit, baik yang terbaring dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Engkau senantiasa memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan medis yang mereka terima, agar melalui semuanya itu anugerah kesembuhan yang dari Tuhan Yesus boleh mereka terima sehingga mereka dapat sehat kembali dan beraktivitas seperti biasa. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Ampuni kami atas setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Layakkanlah dan mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan senantiasa dapat menjadi berkat yang bagi banyak orang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.